Sahabat Muslim, kita awali video ini dengan celaan dan peringatan dari dua ulama besar Imam Mazhab terhadap filsafat yang belum sempat saya rekam. Mereka adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan pemilik ilmu filsafat tidak akan beruntung selamanya. Para ulama filsafat adalah para zindik. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, hukumanku bagi para ahli filsafat agar mereka dipukul dengan pelepah kurma, diangkut di atas unta, lalu diarak dikelilingkan di kampung-kampung dan kabilah-kabilah, lalu diserukan atas mereka, inilah balasan orang yang meninggalkan Al-Quran dan hadis, lalu menuju ilmu filsafat. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i juga berkata, tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu filsafat dan ahli filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'abad. Sahabat Muslim, video kali ini kita akan bahas selayang pandang tentang sikap tegas penentangan 9 ulama besar Ahlus Sunnah semenjak munculnya benih-benih filsafat sehingga tersebarnya di kalangan masyarakat Muslim. Di antara orang-orang yang mempunyai sikap keras dan tegas terhadap filsafat tersebut adalah yang pertama Imam Abu Hanifah Al-Nu'man. Nuh Jami berkata, aku berkata kepada Abu Hanifah, apa pendapat Anda tentang perkara yang dibuat orang dengan pembicaraan mereka tentang sifat batin dan jism? Beliau menjawab, itu perkataan para filosof. Hendaklah engkau dengan sunnah dan jalan salaf, dan jangan sekali-kali engkau membuat sesuatu yang baru, karena hal tersebut merupakan bid'ah. Yang kedua, Abul Faraj Abdurrahman bin Al-Jauzi atau Ibnul Jauzi. Ketika dia memasukkan orang yang disibukkan dengan filsafat, maka secara tidak mereka sadari telah terperangkap dalam jerat setan. Beliau berkata, iblis telah memasang jeratnya terhadap beberapa kelompok dari orang-orang seagama dengan kita. Iblis masuk kepada mereka dari pintu kecerdasan dan kejeniusan mereka. Iblis memperlihatkan kepada mereka bahwa kebenaran hanya dengan mengikuti filsafat. Mereka adalah orang-orang yang bijaksana, di mana yang keluar dari ucapan mereka, perbuatan dan perkataan yang menunjukkan puncak dari kecerdasan dan kematangan dalam cara berpikir. Yang ketiga, Abu Amr bin Utsman bin Abdurrahman atau Ibnu Salah. Ketika ditanya tentang mantik dan filsafat, beliau menjawab, filsafat adalah induk kebodohan dan penghalalan terhadap semua yang diharamkan oleh syariat, sumber kebingungan dan kesesatan, dan membuat penyelewengan dan kezindikan. Adapun mantik adalah pintu menuju filsafat, dan pintu kejahatan adalah kejahatan. Syariat tidak membolehkan seseorang menyibukkan diri dengannya, tidak dari para sahabat, tabi'in, para ulama mujtahid dan salafus saleh maupun orang-orang yang mengikuti mereka. Alasan keluarnya hukum yang jelas dan tegas ini, sebagaimana yang beliau katakan, syariat beserta ilmu-ilmunya telah sempurna dan para ulamanya telah menyelami ke dalam lautan hakikatnya. Hal ini tidak memerlukan filsafat dan para filosof. Barang siapa menyibukkan dirinya dengan mantik dan filsafat karena suatu faedah, maka syaitan telah menipunya. Yang keempat, Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah atau Ibnu Taimiyah. Dia adalah orang yang paling banyak membantah dan memfokuskan diri terhadap bahaya mantik dan filsafat, serta menyebutkan sanksi yang diberikan syariat terhadap yang mempelajari keduanya. Kritikan beliau terhadap filsafat memiliki cara dan metode khusus, di mana beliau terjun langsung menyelami dasarnya, berenang di atas ombaknya, dan mempelajarinya secara mendalam, mengalahkan pakar-pakar filosof sendiri, dan melebihi mereka dalam menjabarkan kaidah-kaidahnya, sehingga memungkinkan bagi beliau untuk menerangkan apa yang terkandung di dalamnya dari kebatilan. Syekh Abdurrahman Al-Wakil rahimahullah berkata, cukuplah bagi Anda bahwasanya beliau yaitu Ibnu Taimiyah lebih mendahului para filosof barat dan para pemikir mereka dalam membantah mantik Aristoteles, menerangkan apa yang terkandung dari kelemahan dan kerancuan. Cukuplah bagi Anda bahwasanya beliau bertarung melawan para filosof, maka kemenangan dan kejayaan selalu bersamanya. Bersenjatakan dengan nas yang sahih dan akal yang sehat dalam pertarungan tersebut, dan beliau mengkombinasikan dua kekuatan tersebut. Sebenarnya karya ilmiah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam metode membantah filsafat dan mantik masih menunggu orang yang mengkajinya dengan kajian secara mendalam dan teliti. Usaha tersebut tersebar di semua karya beliau yang sangat banyak, di samping kitab-kitab dan risalah-risalah yang beliau khususkan untuk membantah mereka. Di antara kitab yang mengandung bantahan kepada mereka yaitu Dar'u Ta'arudil
akal wa nakal, yaitu penolakan terhadap dakwah akal dan nakal saling bertentangan, minhajus sunnah, bughyatul murtad, as-safadiyah, al-istiqamah, dan naqdu tasisil jahmiyah, bantahan dasar pemahaman jahmiyah. Di antara kitab khusus dalam membantah filsafat dan mantik, yaitu Nasihatu Ahlil Iman fir Raddi alal Mantiqil Yunan, nasihat ahli iman dalam membantah ahli mantik Yunan, Ar-Raddu alal Mantiqiyin, Naqdul Mantik, yaitu bantahan mantik, dan yang lainnya dari kitab dan risalah-risalah kecil. Metode bantahan terhadap filsafat secara global itu ada dalam dua segi. Yang pertama itu menerangkan kesalahan filsafat secara akal yang sehat. Yang kedua itu menerangkan kesalahannya secara nakal, yaitu secara nas yang sahih. Dan tidak diragukan lagi bahwa sisi pertama itu memakan banyak tenaga dan waktu beliau, karena mereka mengaku berpegang dengan akal, sehingga banyaklah yang tertipu dengan mereka. Sedangkan kedua segi inilah yang berhubungan dengan pembahasan kita di sini, yaitu Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa filsafat lain dan agama juga lain. Yang kelima, Al-Hafiz Samsyuddin Muhammad bin Ahmad Adz-Dzahabi. Beliau salah seorang yang menimba ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan karangan-karangannya dipenuhi tentang sikap beliau terhadap filsafat dan ilmu kalam pada setiap kesempatan. Beliau berkata tentang biografi Ali bin Abdullah Al-Zaghuni, dia mengatakan bahkan sedikit sekali yang mendalami ilmu kalam, kecuali ijtihadnya membawanya kepada perkataan yang bertentangan dengan sunnah. Oleh karenanya para ulama salaf itu mencela orang yang mempelajari ilmu orang yang terdahulu, karena ilmu kalam lahir dari perkataan orang-orang bijaksana, penganut mazhab Zahriyah. Barang siapa mengkombinasikan antara ilmu para nabi dengan ilmu para filosof dengan kecerdasannya, pasti akan mendapatkan pertentangan. Sebaliknya, siapa yang berhenti dan berjalan di belakang para rasul dengan mendiamkan apa yang mereka diamkan dan tidak berlebih-lebihan dan tidak memperdalam, karena para rasul alaihimussalam mendiamkan dan tidak pernah memperdalamnya, maka dia telah berjalan di atas jalan salafus salih, dan selamatlah agama dan keyakinannya. Kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan dalam agama. Yang keenam, Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau telah menguras tenaganya sebagaimana gurunya dalam membantah seluruh kelompok yang sesat, terutama orang-orang rasionalis yang berusaha mengkombinasikan antara kaidah-kaidah mantik dan kesesatannya dengan pokok-pokok dasar Islam. Di antara perkataannya adalah membantah orang yang mendakwakan bahwa belajar mantik adalah fardu ain atau fardu kifayah. Dia mengatakan mempermasalahkan hal ini hanya memperturutkan hawa nafsu, karena ilmu tersebut lebih layak disebut suatu kebodohan daripada suatu ilmu yang mempelajarinya fardu ain atau fardu kifayah. Ini Syafi'i dan Ahmad serta para imam yang lainnya dan karangan-karangan mereka bagi siapa yang mau memperhatikannya. Apakah mereka memperhatikan batasan-batasan mantik dan ragamnya? Apakah ilmu mereka sah tanpa dengan hal itu? Sebaliknya, mereka lebih agung dan lebih besar dalam segi pemikiran daripada menyibukkan diri dengan igawan ahli mantik. Tidaklah ilmu mantik berada pada suatu ilmu kecuali akan merusaknya dan mengubah bentuknya serta mengacaukan kaidahnya. Yang ketujuh, Al-Allamah Abdurrahman bin Khaldun atau Ibnu Khaldun. Ketika dia membuat satu pasal dalam mukaddimah kitabnya itu tarikhnya dengan judul pasal tentang batalnya filsafat dan rusaknya pemahaman penganutnya. Beliau banyak mengkritik dari dasar-dasar filsafat yang sangat berbahaya dan merupakan pelecehan terhadap akidah. Misalnya beliau membantah mereka tentang sandaran wujud kepada akal, karena akal menurut mereka adalah falak. Sebagaimana juga beliau membantah mereka dalam memasukkan semua di belakang alam ke dalam filsafat. Mereka berpendapat bahwa ilahiyat tidak akan bisa mencapainya secara yakin dalam perkataan mereka. Mereka mengatakan sesungguhnya kebahagiaan adalah mengetahui wujud dan ma'rifah saja. Perkataan mereka juga sesungguhnya manusia dapat dengan sendirinya mensucikan diri dan memperbaikinya. Sampai beliau berkata tentang buku-buku filsafat yang mana terjemahannya telah tersebar luas pada masanya. Dia mengatakan hendaklah orang yang membacanya berhati-hati semampunya terhadap mara bahaya. Dan hendaklah bagi orang yang akan membacanya telah kenyang dulu dengan ilmu syariat dan telah menelaah tafsir dan fikih. Dan janganlah seseorang terjun ke dalamnya sedangkan dia dalam keadaan kosong dari ilmu agama. Sangat sedikit sekali orang yang selamat dari kerusakannya.
Nah, jika seandainya kita bercerita tentang Ibnu Khaldun Al-Ifriqi, maka sangat bagus menyebutkan tindakan yang diambil oleh Raja Al-Mansur Perdana, yaitu Menteri Kerajaan Andalus, Abu Amir Muhammad bin Abdullah bin Abu Amir yang wafat 393 Hijriah, karena dia telah berjasa dalam memerangi filsafat yang dibuat-buat oleh orang. Beliau menggunakan kekuasaannya karena beliau memegang tampuk kekuasaan dari Hisam bin Al-Hakam yang menjadi khalifah, padahal umurnya masih 9 tahun. Orang tua Hisham sangat gemar sekali mengoleksi kitab-kitab filsafat dan mantik, maka dengan sengaja Ibnu Amir pergi ke perpustakaan Hikam, kemudian beliau keluarkan semua yang ada di dalamnya dari kitab-kitab filsafat, kecuali kitab kedokteran dan hisab, kemudian dia perintahkan untuk dibakar di hadapan para ulama. Ke-8, Muhammad bin Ibrahim Al-Yamani atau Ibnul Wazir, dengan mengarang kitab menerangkan tentang kebobrokan filsafat dan menghancurkan pemahaman mereka dalam sebuah karangannya yang dia beri judul Tarjih Asalibil Quran ala Salibil Yunan, membenarkan metode Al-Quran dari metode Yunani. Di dalamnya beliau mentakrir bahwa Al-Quran Al-Karim telah terkumpul di dalamnya ilmu yang tersahih dan ilmu yang terjelas yang dapat difahami oleh akal, sebagaimana juga mencakup amalan yang termulia dan yang paling mudah bagi manusia, serta di dalamnya ada dalil-dalil akal yang mengalahkan ilmu mantik dan ilmu kalam yang tidak lepas dari pemahaman yang dibuat-buat dan dipaksakan dalam permasalahan yang ringan dan yang mendasar, dan tidak ada di dalamnya metode para filosof dan ahli kalam. Yang ke-9, Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mempunyai jasa yang patut dipuji dalam bantahannya terhadap mantik. Beliau mengarang kitab Faslul Kalam fi Zammil Kalam, kata putus dalam celaan terhadap ilmu kalam, Al-Qaulul Musyrik fi Tahrimil Istighal bil Mantik, yaitu catatan cemerlang tentang haramnya menyibukkan diri dengan mantik, Saunul Mantik wal Kalam an Fannil Mantiki wal Kalam, yaitu menjaga ucapan dan kalam tentang seni mantik dan ilmu kalam, dan Jahdul Qarihah fi Tajridin Nasihah, upaya maksimal dalam memberi nasihat, yang merupakan ringkasan dari kitab Syekhul Islam Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin, yaitu bantahan terhadap ahli mantik. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.